Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, bisa mengikuti pembelajaran ilmu gizi diet dan akan memberikan materi tentang pengaturan nutrisi pada penyakit hati dan kandung empedu. Baik, seperti kita ketahui bahwa organ hati merupakan kelenjar terbesar di dalam tubuh, di mana pada orang dewasa normal berat organ hati ini mencapai 1.500 gram atau 1,5% berat badan normal pada orang dewasa. Hati mempunyai fungsi yang sangat banyak, di antaranya berperan di dalam pembentukan dan ekskresi empedu yang diperlukan untuk membantu penyerapan lemak dan menetralkan asam lambung. Kemudian berperan dalam metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein, sehingga hati memegang peranan penting dalam menjaga keseimbangan energi dalam tubuh. Sebagian besar hasil pencernaan setelah diabsorpsi langsung dibawa ke hati untuk disimpan atau diubah menjadi bentuk lain dan diangkut ke bagian tubuh yang membutuhkan. Kemudian hati merupakan tempat penyimpanan mineral penting seperti zat besi dan tembaga yang dibutuhkan untuk pembentukan sel darah merah, serta untuk penyimpanan vitamin yang larut lemak. Hati juga berperan untuk mengatur volume dan sirkulasi darah dan detoksifikasi obat dan racun. Apabila terjadi kelainan atau kerusakan pada organ hati, akan berpengaruh terhadap fungsi saluran cerna dan penggunaan makanan dalam tubuh, sehingga dapat menyebabkan terjadinya gangguan gizi. Metabolisme karbohidrat. Di sini bahwa hati berperan di dalam metabolisme karbohidrat, terutama untuk menjaga kenormalan kadar glukosa di dalam darah. Seperti kita ketahui bahwa di dalam usus halus, bentuk karbohidrat sudah dalam bentuk monosakarida, kemudian akan masuk ke dalam pembuluh darah dalam bentuk glukosa, di mana di dalam pembuluh darah ini kadar glukosa bisa meningkat ataupun turun. Kalau misalnya asupan makanannya kurang karena ada puasa misalnya, kadar gula darah akan jadi turun yang dikenal dengan hipoglikemi. Pada kondisi hipoglikemi ini, hati akan berperan untuk meningkatkan kadar gula darah dengan merubah glikogen menjadi glukosa. Kemudian juga bisa merubah asam amino dan asam lemak dalam hati menjadi glukosa. Sebaliknya, pada keadaan kadar glukosa dalam darah meningkat, misalnya pada keadaan hiperglikemi, maka hati akan berperan untuk merubah kadar glukosa di dalam darah dan menyimpannya menjadi glikogen di dalam hati. Kemudian untuk metabolisme protein, bahwa hati berperan dalam mensintesa protein khusus seperti alfa dan beta globulin, albumin, protrombin, dan fibrinogen. Kemudian hati juga berperan dalam penyimpanan protein dalam bentuk asam amino. Selanjutnya juga hati berperan dalam deaminasi asam amino, yaitu pelepasan gugus amina atau NH2 sebagai asam amino bisa digunakan sebagai sumber energi. Selanjutnya berperan dalam degradasi asam amino sehingga terbentuk amonia, kemudian akan terbentuk urea dan akhirnya diekskresi melalui ginjal.
Dalam metabolisme lemak, di sini hati berperan dalam proses pengubahan asam lemak menjadi fosfolipid, kemudian pembentukan kolesterol dan mengubah menjadi garam empedu, berperan dalam oksidasi lemak menjadi energi, memecah asam lemak menjadi asetil koenzim A, mengubah kelebihan asetil koenzim A menjadi keton. Hati juga berperan dalam penyimpanan lemak. Beberapa penyakit hati dan kandung empedu. Yang pertama hepatitis, yaitu peradangan hati yang disebabkan infeksi virus. Kemudian juga autoimun akibat meminum minuman-minuman yang banyak mengandung alkohol dan juga efek samping dari obat-obatan. Hepatitis ini dikenal dengan hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D, dan hepatitis E. Adapun gejalanya yaitu anoreksia, yaitu nafsu makan yang turun. Kemudian disertai dengan demam dan mual dan muntah. Kemudian juga ada jaundice atau kuning, seperti terlihat pada gambar di sini. Pada mata bagian putih terlihat kuning, juga bisa terjadi pada kulit yang terlihat menjadi kuning. Hal ini biasanya terjadi karena tingginya kandungan bilirubin dalam darah. Kemudian akibat mual dan muntah, berat badan akan menurun dan sering merasa lelah. Kemudian dapat bersifat akut dan kronis. Apabila penyakit hepatitis ini sudah lebih dari 6 bulan, maka dapat dikatakan bahwa hepatitis ini bersifat kronis. Selanjutnya sirosis hati, yaitu kerusakan hati yang menetap. Penyebabnya bisa dari hepatitis kronis yang kemudian meningkat menjadi sirosis. Kemudian akibat meminum minuman-minuman yang mengandung tinggi alkohol. Juga akibat penyumbatan saluran empedu bisa berakibat menjadi sirosis hati dan berbagai kelainan metabolisme yang lain. Pada sirosis hati ini, jaringan hati secara merata rusak akibat pengerutan dan pengerasan atau fibrotik sehingga fungsinya akan terganggu. Adapun gejalanya yaitu sering merasa lelah, kehilangan berat badan akibat nafsu makan yang rendah, penurunan daya tahan tubuh, kemudian gangguan pencernaan dan jaundice. Dalam keadaan berat dapat disertai dengan asites, yaitu kondisi di mana terdapat cairan pada rongga perut, tepatnya antara dinding perut bagian dalam dengan organ dalam perut, seperti terlihat pada gambar. Kemudian juga bisa disertai dengan hipertensi portal, yaitu peningkatan tekanan darah pada pembuluh vena porta yang menuju hati. Hal ini dapat terjadi jika darah tidak bisa mengalir dengan baik di area hati. Kemudian hematomesis melena, yaitu terdapat perdarahan pada saluran cerna yang dapat berakhir dengan koma hepatik. Hepatic encephalopathy atau koma hepatikum adalah merupakan sistem neuropsikiatri pada penderita penyakit hati berat. Itu bentuk intoksikasi otak yang disebabkan zat gizi yang tidak dimetabolisme oleh hati. Kemudian kanker hati dan kandung empedu, kolelitiasis atau batu empedu, dan kolesistitis atau radang kandung empedu. Baiklah, kita mulai dari diet penyakit hati. Kita mulai dari tujuan diet penyakit hati adalah mencapai dan mempertahankan status gizi optimal tanpa memberatkan fungsi hati, yaitu dengan cara meningkatkan regenerasi jaringan hati. Jadi pada jaringan hati yang masih baik itu masih bisa ada peningkatan regenerasi atau perbaikan ataupun pembaruan. Kemudian mencegah katabolisme protein sehingga dapat mempertahankan berat badan normal. Pada kondisi
katabolisme protein, biasanya asam amino akan dirubah menjadi glukosa, sehingga ini akan menyebabkan terjadi penurunan berat badan. Jadi upayakan supaya bahan makanan itu cukup sesuai dengan kebutuhan sehingga tidak terjadi katabolisme protein. Kemudian mencegah atau mengurangi asites, varises esophagus, dan hipertensi portal, kemudian mencegah koma hepatik. Varises esophagus adalah pembesaran abnormal pada vena yang terletak dalam esophagus atau kerongkongan akibat dari hipertensi portal. Syarat dietnya yaitu energinya tinggi yang diberikan secara bertahap. Hal ini diberikan untuk mencegah pemecahan protein. Anjurannya yaitu untuk energi 35-40 kilokalori per kilogram berat badan kering atau 1,2 sampai 1,4 kali REE. Untuk pemakaian berat badan di sini dianjurkan berat badan kering, yaitu setelah dikoreksi berat badannya kalau misalnya ada penumpukan cairan dalam tubuh. Kemudian lemak cukup yaitu 20-25% dari kebutuhan energi total dalam bentuk yang mudah dicerna. Bila pasien mengalami steator, dianjurkan menggunakan lemak yang mengandung MCT. Karena jenis lemak ini tidak membutuhkan aktivitas lipase dan asam empedu dalam proses absorpsinya. Untuk protein dianjurkan 1-1,5 gram per kilogram berat badan kering per hari. Vitamin dan mineral diberikan sesuai dengan tingkat defisiensi. Bila terdapat anemia, dapat diberikan suplemen vitamin B kompleks, vitamin C, mineral zinc, dan zat besi. Natrium diberikan rendah tergantung tingkat udim dan asites. Bila pasien mendapatkan obat diuretik, maka garam natrium dapat diberikan lebih leluasa. Untuk tingkat udim dan asites ini ada kelompok seperti tingkat udimnya berat, ringan, atau sedang. Itu nanti disesuaikan untuk kebutuhan natriumnya. Kebutuhan natrium untuk udim yang berat maka bisa diberikan di terendah garam 1. Kemudian yang sedang bisa diberikan di terendah garam 2 dan yang ringan dapat diberikan di terendah garam 3. Kemudian cairan sesuai dengan kebutuhan, bentuk makanan lunak bila ada keluhan mual dan muntah, atau makanan biasa sesuai kemampuan saluran cerna pasien. Ini gambar beberapa contoh bahan makanan yang mengandung lemak MCT. Bentuknya ada yang dalam bentuk cair ataupun dalam bentuk serbuk. Contoh soal untuk menilai kebutuhan nutrisi, energi, dan protein pada pasien dengan diagnosa sirosis dengan berat badan kering 80 kg, jenis kelamin laki-laki, dan umur 50 tahun. Kebutuhan energinya kita lihat di sini sesuai dengan rumus diperoleh 2.800 sampai 3.200 kilokalori per hari, dan proteinnya diperoleh 80 sampai 120 gram protein per hari. Untuk pemakaian kebutuhan nutrisi ini dilakukan secara bertahap. Jadi dari tahapan yang paling rendah dulu, kemudian bertahap meningkat sampai pada tahap yang paling tinggi. Dalam hal ini untuk berat badan sudah dalam berat badan kering, ada kalanya berat badannya itu adalah berat badan yang beserta dengan udim, sehingga harus dikoreksi dulu untuk memperoleh berat badan keringnya. Jenis diet dan indikasi pemberian. Untuk diet hati ini ada 3 jenis, yaitu diet hati 1, 2, dan 3. Untuk kondisi yang berat, ini diberikan diet hati 1. Kondisi yang berat ini seperti dalam keadaan akut atau prekoma yang sudah dapat diatasi, dan pasien dalam hal ini sudah mempunyai nafsu makan. Bentuk makanannya dianjurkan dalam bentuk makanan lunak atau cincang.
Kemudian selain makanan lunak juga dapat diberikan formula enteral yang mengandung asam amino rantai cabang atau dan yang mengandung MCT. Untuk menambah kandungan energi, selain makanan lunak per oral, bisa juga diberikan makanan parenteral berupa cairan glukosa. Dan menurut beratnya retensi garam atau air atau UDIM, diet dapat diberikan berupa diet Hati-1 garam rendah. Nah, pada kondisi yang asites berat, itu tadi diberikan diet Hati-1 dan rendah garam 1. Ini adalah gambar contoh formula enteral yang mengandung BCAA dan yang mengandung MCT. Nah, yang aminoleban ini mengandung BCAA, sedangkan yang pentasur hepatik mengandung selain BCAA juga mengandung MCT. Bahan makanan sehari pada diet Hati-1 kita perhatikan di sini. Bahan makanannya tadi dari beras 120 gram atau 4 gelas bubur, telur ayam 50 gram atau 1 butir, maizena 20 gram atau 4 sendok makan. Biasanya maizena ini akan dibuat menjadi puding. Kemudian daging 50 gram atau 1 potong sedang. Daging ini akan dibuatkan dalam bentuk cincang. Sayuran 200 gram atau 2 gelas, buah 300 gram atau 3 potong sedang pepaya. Buah-buahan ini bisa dalam bentuk buah segar, buah potong, ataupun dalam bentuk sari buah. Kemudian margarin 20 gram atau 2 sendok makan, gula pasir 100 gram atau 10 sendok makan. Gula pasir ini banyak sekali, ini biasanya untuk membuat puding ataupun minuman-minuman. Nilai gizinya, energinya 1394 kilokalori, kemudian proteinnya 28 gram, lemaknya 37 gram, dan karbohidratnya 244 gram. Selanjutnya contoh menu sehari, kita lihat di sini ada bubur ayam, telur rebus, dan jus tomat. Kemudian jam 10 puding maizena dan sirup. Makan siang bubur nasi atau tim, gadon daging, stup bayam dan melon. Pukul 16-nya bisa sirup. Kemudian makan malam bubur nasi atau tim, perkedel daging, sup wortel labu siam dan pepaya. Nah, di sini kita lihat untuk makanan pokoknya tergantung daripada kemampuan makan pasien. Jadi boleh di sini diberikan bubur ataupun nasi tim. Kemudian untuk buah-buahannya di sini bisa dalam bentuk buah potong ataupun sari buah. Selanjutnya diet Hati-2 adalah merupakan perpindahan dari diet Hati-1. Bentuk makanannya bisa lunak, bisa bubur atau tim, bisa juga nasi atau biasa. Protein diberikan 1 gram per kilogram berat badan, lemaknya 20-25% dari kebutuhan total, energi total. Menurut beratnya retensi garam atau air, diet diberikan berupa diet Hati-2 garam rendah. Bila pada pasien ini mengalami asites berat dan diuresis belum baik, bisa diberikan diet Hati-2 garam rendah 1. Kalau asitesnya mulai menurun, maka diet rendah garamnya bisa ditingkatkan menjadi diet rendah garam 2 atau diet rendah garam 3. Ini adalah garam diet, yaitu mereknya ada Nutrisalin. Bisa digunakan untuk pengganti garam dapur. Bahan makanan sehari dalam diet Hati-2, kita lihat di sini ada beras 200 gram atau 4 gelas tim, maizena 40 gram atau 8 sendok makan. Maizena ini biasanya dibuat untuk membuat jenis-jenis puding atau untuk snack-snack.
kemudian daging yaitu 100 gram atau 2 potong sedang, telur ayam 50 gram atau 1 butir, tempe 50 gram atau 2 potong sedang, sayuran 200 gram atau 2 gelas, buah-buahan 300 gram atau 3 potong sedang pepaya, minyaknya 25 gram atau 2,5 sendok makan. Gula pasir 70 gram atau 7 sendok makan. Nah, kita lihat di sini komposisi nilai gizinya: energi 1973 kilokalori, protein 53 gram, lemak 55 gram, dan karbohidrat 318 gram. Jadi sudah ada peningkatan nilai gizinya dibandingkan dengan diet HT1 tadi. Contoh menu sehari di sini ada untuk makan pagi bubur Manado, kemudian telur rebus, teh manis. Jam 10 bisa ada snack. Di sini contohnya ada ongol-ongol dan jus apel. Kemudian makan siang nasi atau tim. Lauk pauknya semur bola-bola daging, sopel tahu saus tomat, tumis bayam, dan buahnya bisa diberikan selada buah. Untuk jam 16 atau jam 4 sore bisa diberikan snack puding karamel dan 1 gelas sirup. Kemudian malam bisa diberikan nasi atau tim. Kemudian lauk pauknya bisa lele pepes tempe, sayur lodeh, dan pepaya. Demikian tadi untuk diet HT1 dan 2. Selanjutnya kita masuk ke diet HT3. Diet HT3 ini merupakan diet yang diberikan untuk penderita penyakit hati yang sudah mulai sehat atau sudah mulai membaik ya. Jadi diberikan sebagai perpindahan dari diet HT2 atau kepada pasien hepatitis dan sirosis yang nafsu makannya sudah membaik dan tidak menunjukkan gejala sirosis hati aktif. Bentuk makanannya bisa lunak atau biasa, kandungan zat gizinya cukup ya. Kemudian untuk karbohidrat kandungannya cukup tinggi. Menurut berat retensi garam atau air, diet dapat diberikan berupa diet HT3 dan garam rendah. Bahan makanan sehari untuk diet HT3 kita lihat di sini. Komposisi bahan makanannya ada beras 250 gram yaitu sebanyak 5 gelas tim, kemudian maizenanya 20 gram atau 4 sendok makan, daging 100 gram atau 2 potong sedang, telur ayam 100 gram atau 2 butir, tempe 100 gram atau 4 potong sedang, kacang hijau 25 gram atau 2,5 sendok makan, sayuran 200 gram atau 2 gelas, buah 300 gram atau 3 potong sedang pepaya, minyak 25 gram atau 2,5 sendok makan, gula pasir 70 gram atau 7 sendok makan, susu 200 gram 200 cc atau 1 gelas. Nilai gizinya 2367 kilokalori, 78 gram protein, 65 gram lemak, dan 371 gram karbohidrat. Contoh menu sehari untuk makan pagi nasi atau tim, telur ceplok air, sup bayam, kemudian juga boleh meminum susu 1 gelas. Kemudian siang nasi atau tim, kemudian lauk pauknya bisa berupa pepes ikan, tumis tahu, kemudian stuk buncis dan buah apel. Untuk makan malam nasi atau tim, lauk pauknya empal daging, oseng-oseng tempe, sup kacang polong dan wortel, dan boleh memakan pepaya 1 potong. Pukul 10 bubur kacang hijau dan pukul 16-nya bisa diberikan talam manis. Nah, ini contoh menu sehari untuk diet HT3. Selanjutnya, bahan makanan apa saja yang harus dibatasi atau yang tidak dianjurkan atau yang tidak diperbolehkan. Yang harus dibatasi adalah semua makanan dan daging yang banyak mengandung lemak.
kemudian juga penggunaan santan dan minyak ya. Jadi upayakan jangan banyak yang mengandung lemak. Kemudian cara pengolahannya, jangan banyak yang menggunakan santan, atau pergunakan saja santannya santan encer, ataupun jangan menggunakan minyak. Bahan makanan yang menimbulkan gas atau yang bisa menyebabkan kembung seperti ubi, kacang merah, kol, sawi, lobak, ketimun, durian, dan nangka itu sebaiknya dibatasi, karena ini yang bisa menimbulkan gas ini akan menimbulkan rasa yang tidak nyaman ya. Jadi akan menimbulkan keluhan nyeri karena kembungnya itu sendiri. Kemudian kalau yang tidak dianjurkan di sini ada minuman-minuman yang mengandung alkohol, sebaiknya dihindari. Kemudian air teh dan kopi kental. Demikian tadi diet pada penyakit hati. Jadi pada diet pada penyakit hati ini jenisnya ada 3 macam, yaitu diet hati 1, 2, dan 3. Kemudian bentuk makanannya tergantung dari daya terima pasien. Zat gizinya itu meningkat sesuai dengan peningkatan dari jenis dietnya. Pada diet hati 1 itu diberikan untuk kondisi yang berat, sedangkan pada kondisi yang sudah mulai membaik bisa diberikan perubahan ke diet hati 2 atau ke diet hati 3. Selanjutnya diet pada penyakit kandung empedu. Nah, di sini kantong empedu merupakan kantung berbentuk seperti alpukat yang terletak di bawah lobus kanan hati, di mana kandung empedu ini berperan untuk menyimpan cairan empedu, kemudian untuk memekatkan empedu yang diproduksi oleh hati. Nah, empedu ini sendiri terdiri dari apa saja, yaitu terdiri dari air, itu hampir 97%. Nah, yang 3%-nya lagi terdiri dari garam empedu, pigmen empedu, fosfolipid, kolesterol, dan elektrolit. Empedu ini berperan di dalam pencernaan dan absorpsi lemak, kemudian juga pencernaan dan absorpsi vitamin larut lemak, yaitu vitamin A, D, E, dan K. Kemudian juga dalam absorpsi zat besi dan kalsium. Kemudian penyakit kandung empedu yang memerlukan diet khusus yaitu kolelithiasis dan kolesistitis. Apa itu kolelithiasis dan kolesistitis? Kita lihat di sini untuk kolelithiasis. Kolelithiasis ini adalah batu empedu ya. Jadi definisinya, terbentuknya batu empedu yang bila masuk ke dalam saluran empedu dapat menimbulkan penyumbatan dan kram, sehingga penyaluran empedu ke duodenum atau usus 12 jari terganggu sehingga dapat mengganggu absorpsi lemak. Makanya kenapa pada penderita batu empedu seringkali terjadi gangguan absorpsi lemak karena empedunya terhalang atau tidak bisa masuk ke dalam usus 12 jari. Dan ini biasanya disertai dengan keluhan kalau misalnya seseorang sudah makan makanan yang tinggi lemak, kemudian timbul keluhan nyeri ataupun kolik ya. Ada 2 jenis batu empedu, yaitu batu kolesterol dan batu pigmen yang terdiri dari polimer bilirubin dan garam kalsium. Kalau kita lihat di dalam gambarnya di sini, nah di sini ya, kita lihat di situ batu empedunya menumpuk di bagian bawah, seperti juga yang gambar yang satunya lagi. Apa saja faktor risiko dari terbentuknya batu kandung empedu ini? Faktor risiko terjadinya batu kolesterol berdasarkan beberapa penelitian epidemiologi, perempuan lebih berisiko untuk terjadinya batu kolesterol. Kemudian selain itu juga kegemukan, faktor etnik atau budaya, obat-obatan, dan penyakit saluran cerna. Sedangkan faktor risiko batu pigmen
yaitu berat badan kurang, asupan lemak dan protein yang kurang, dan sirosis hati. Ini berisiko untuk terjadinya batu pigmen pada kandung empedu. Kemudian apa saja gejalanya? Nah, pada fase awal biasanya tanpa gejala atau gejala tidak terlihat. Kemudian pada fase yang lebih lanjut akan dirasakan rasa sakit yang khas, ya. Kemudian juga akan disertai dengan mual, muntah, demam, dan juga kembung. Kemudian, nah ini tandanya bila makan tinggi lemak terasa tidak enak sampai sakit. Kemudian apa itu kolesistitis, ya? Nah, kolesistitis ini berbeda dengan kolelithiasis. Kalau kolesistitis ini adalah peradangan pada kandung empedu. Jadi sama, ya, ada batu empedu, tapi pada kolesistitis ini sudah terjadi sampai tahap adanya peradangan. Jadi penyebab utamanya sama, batu empedu yang menyumbat saluran empedu. Kemudian dikenal dua tipe kolesistitis, yaitu ada yang akut dan kronik. Yang kronik ini kalau masa terjadinya kolesistitis udah panjang. Sebagian besar kolesistitis akut disebabkan oleh penyumbatan di ductus cysticus oleh batu dengan gejala nyeri abdominal yang menyebar sampai ke punggung. Kemudian ada panas, mual, dan muntah. Sedangkan kolesistitis kronik hampir selalu dihubungkan dengan batu dengan riwayat serangan akut berupa kolik yang berulang atau terus-menerus atau dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian selain itu, gejala yang lain yaitu dapat disertai dengan jaundice atau istilah lainnya ikterus, karena cairan empedu yang tidak bisa masuk ke saluran cerna akan berubah warna menjadi bilirubin yang berwarna kuning dan masuk ke dalam peredaran darah. Nah, tindakan medis pada batu kandung empedu ini adalah operasi pengeluaran batu kandung empedu. Kita mulai masuk ke dalam dietnya. Di sini tujuan diet adalah mencapai dan mempertahankan status gizi optimal dan memberi istirahat pada kandung empedu dengan cara menurunkan berat badan bila kegemukan. Jadi pada penderita batu kandung empedu ini seringkali disertai dengan kegemukan. Nah, ini harus diturunkan, tapi penurunannya itu jangan drastis atau harus secara bertahap. Kemudian membatasi makanan yang menyebabkan kembung atau yang bisa menyebabkan nyeri pada abdomen, yaitu contohnya adalah makanan-makanan yang tinggi lemak dan juga makanan-makanan yang mengandung tinggi gas. Kemudian mengatasi malabsorpsi lemak. Nah, untuk mengatasi malabsorpsi lemak pada tahap berat itu biasanya diberikan tanpa lemak. Jadi makanannya itu tanpa lemak, tanpa adanya lemak. Biasanya diberikannya itu dalam bentuk buah-buahan ataupun sari buah ataupun sirup seperti itu. Kemudian pada tahap selanjutnya baru diberikan lemak dengan secara bertahap. Adapun syarat dietnya kita lihat di sini. Untuk energi sesuai kebutuhan. Nah, ini ya. Kemudian protein agak tinggi 1 sampai 1,25 gram per kilogram berat badan. Pada keadaan akut, lemak tidak diberikan sampai keadaan akut meredah. Kemudian pada keadaan kronis, lemak diberikan 20 sampai 25 gram dari kebutuhan energi total. Kemudian kalau misalnya ada steator, yaitu terdapat lemak pada feses lebih dari 25 gram per hari, lemak diberikan dalam bentuk asam lemak rantai sedang atau yang mengandung MCT. Bila perlu diberikan suplemen vitamin yang larut dalam lemak, yaitu vitamin A, D, E, dan K. Kenapa? Karena juga pada penderita yang gangguan absorpsi lemak, termasuk juga untuk vitaminnya juga akan terganggu absorpsinya.
Serat tinggi terutama dalam bentuk pektin yang dapat mengikat kelebihan asam empedu dalam saluran cerna. Hindari bahan makanan yang dapat menimbulkan rasa kembung dan rasa tidak nyaman. Untuk jenis dietnya ini ada 3 macam, yaitu diet lemak rendah 1, 2, dan 3. Pada keadaan yang berat itu harus diberikan diet lemak rendah 1, di mana makanannya itu berupa buah-buahan dan minuman manis. Kemudian diet lemak rendah 2 diberikan secara berangsur bila keadaan akut sudah dapat diatasi atau kepada pasien penyakit saluran empedu yang sini yang terlalu gemuk, bisa diberikan diet rendah lemak 2. Untuk makanannya bisa cincang, lunak, ataupun biasa tergantung daya terima pasien. Selanjutnya diet lemak rendah 3 diberikan kepada pasien penyakit kandung empedu yang tidak gemuk dan cukup mempunyai nafsu makan. Bentuk makanannya bisa lunak atau biasa. Jadi setelah diberikan diet lemak rendah 1 pada pasien yang terlalu gemuk, lanjutkan dengan diet lemak rendah 2. Sedangkan pada pasien yang tidak gemuk bisa diberikan diet lemak rendah 3. Bahan makanan sehari pada diet lemak rendah 1, kita lihat bahan makanannya itu adalah buah-buahan sampai 1000 gram atau bisa setara dengan 10 potong sedang pepaya. Kemudian sirup 400 gram atau 2 gelas, dan gula pasir 100 gram atau 10 sendok makan. Dimana di sini nilai komposisi gizinya terdiri dari 996 kilokalori, 5 gram protein, kemudian tanpa lemak, tiaminnya 0,4 mg, karbohidratnya 244 gram. Adapun pembagian bahan makanan seharinya, kita lihat dari pukul 10 pagi itu diberikan 1 gelas teh ya. Bisa maksudnya ini adalah teh manis. Kemudian pukul 8 pisang 1 buah sedang, pukul 10 pepaya bisa 2 potong sedang. Selanjutnya pukul 12 pisang 2 potong sedang dan sirup banyak 1 gelas. Pukul 15-nya pepaya 2 potong sedang. Pukul 18 pisang 2 potong sedang, 2 buah sedang dan sirup 1 gelas. Pukul 20-nya pisang 1 buah sedang dan 1 gelas teh. Untuk diet lemak rendah 2 untuk bahan makanan seharinya, di sini kita lihat untuk beras bisa diberikan 100 gram atau 4 gelas bubur, telur ayamnya 50 gram atau 1 butir, daging 100 gram atau 2 potong sedang, tempenya 100 gram atau 4 potong sedang, sayuran 200 gram atau 2 gelas, buahnya 400 gram atau setara dengan 4 potong sedang pepaya, margarin 10 gram, gula pasirnya 30 gram atau 3 sendok makan. Kandungan nilai gizinya terdapat 1250 kilokalori, 56,2 gram protein, 34 gram lemak, dan karbohidratnya 187 gram. Contoh menu sehari untuk diet lemak rendah 2. Untuk makan pagi bisa diberikan bubur nasi atau nasi tim. Lauk pauknya bisa diberikan telur ceplok air dan saus tomat, rebus kacang panjang dan air teh. Kemudian pukul 10 jus jeruk. Makan siang bubur nasi atau tim, perkedel daging panggang, tempe bacem, sayur bening bayam dan apel. Pukul 16-nya selada buah. Makan malam bubur nasi atau tim, presto, ayam presto, tahu bakso kukus, kemudian sup sayuran dan buah pisang. Selanjutnya diet lemak rendah 3 untuk bahan makanan sehari, kita bisa lihat bahan makanannya ada beras 250 gram atau 5 gelas tim, telur ayam 1 butir, maizena 20 gram atau 4 sendok makan, daging 2 potong sedang, tempe 100 gram atau 4 potong sedang,
sayuran 2,5 gelas, buah 200 gram atau 2 potong sedang pepaya, margarin 1 sendok makan, gula pasir 8 sendok makan, susu skim bubuk. Ini boleh diberikan susu ya. Susu skim bubuk 20 gram atau 4 sendok makan. Nilai gizinya 2073 kilokalori, kemudian 74 gram protein, lemak 34 gram, 369 gram karbohidrat. Contoh menu sehari pada diet lemak rendah 3. Untuk makan pagi bisa diberikan roti bakar isi madu, telur ceplok, dan 1 gelas susu skim. Untuk makan siang boleh nasi atau tim, kemudian lauk pauknya soto ayam, perkedel tempe bakar, tumis toge dan kacang panjang, dan bisa diberikan semangka. Untuk makan malam nasi atau tim, fuyung hai, sup tahu, capcay, dan pepaya. Kemudian pukul 10 bisa diberikan puding maizena dan saus, dan pukul 16-nya berupa sirup. Selanjutnya, bahan makanan yang tidak dianjurkan untuk diet lemak rendah pada gangguan kandung empedu, yaitu semua makanan dan daging yang mengandung lemak, gorengan, makanan yang menimbulkan gas seperti ubi, kacang merah, kol, sawi, lobak, ketimun, durian, dan nangka. Untuk selanjutnya ini ada tugas kelompok. Jadi tadi untuk penjelasannya sudah cukup untuk diet hati dan diet lemak rendah ya. Nah, untuk tugas kelompok di sini untuk dibagi 4 kelompok besar, yaitu kelompok 1, 2, 3, dan 4. Masing-masing kelompok harus membuat makalah dan PowerPoint. Untuk kelompok 1, materinya yaitu pengaturan nutrisi pada gangguan sistem endokrin. Kemudian kelompok 2, pengaturan nutrisi pada gangguan sistem kardiovaskular. Kelompok 3, pengaturan nutrisi pada gangguan sistem perkemihan. Kemudian kelompok 4, pengaturan nutrisi pada komplikasi kehamilan. Untuk tugasnya, kelompok 1 itu dikumpulkan dan dipresentasikan pada pertemuan minggu ketiga. Kemudian kelompok 2 pada pertemuan minggu keempat, kelompok 3 pada pertemuan minggu kelima, dan kelompok 4 pada pertemuan minggu ke-6. Mudah-mudahan tugas kelompok ini bisa dipahami. Untuk pertanyaan, kalau ada yang tidak jelas bisa ditanyakan lewat Google Classroom atau bisa juga lewat WhatsApp. Demikian tadi penjelasan untuk pengaturan nutrisi pada gangguan sistem pencernaan, yaitu pada gangguan atau pada penyakit hati dan kandung empedu. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.